Pak Haji juga kondisinya itu makin parah, makin memburuk. Itu bener-bener kayak di mobil. Itu dia kayak apa ya, bener-bener teriak-teriak gitu nahan sakit. Aduh sakit katanya. Ini nggak biasanya katanya. Ini lebih sakit dari kemarin katanya. Pak Haji tuh bilang kayak gitu. Bener-bener sepanjang perjalanan itu seperti itu. Dan rasanya kata Pak Wawan, ini mobil kok dibawa rasanya tuh berat banget gitu. Ini adalah cerita ke-208 di Lapak Horor. Dan sekarang tanggal 5 Januari pukul 23:20. Sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Dan gak lupa, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Dan buat kawan-kawan yang bertanya-tanya gimana sih caranya ngirim cerita ke Lapak Horor, mungkin bisa langsung aja cek di deskripsi video ini. Karena di situ udah tertera gimana caranya, dan itu udah cukup lama gitu ya. Nah, cerita kali ini itu datang dari seorang driver atau seorang sopir pribadi sebuah keluarga Pak Haji. Dan waktu itu Pak Haji itu sedang sakit, dan si sopir ini namanya Wawan, atau panggilnya Pak Wawan kali ya, karena dia itu usianya lebih tua dari gua, jadi ya panggilnya Pak Wawan aja. Nah, Pak Wawan ini suatu hari itu nganter bosnya si Pak Haji itu untuk berobat. Jadi Pak Haji itu udah sakit sekitar 1 tahun, udah dilakukan kayak upaya medis kesana kesini, beberapa rumah sakit, beberapa dokter udah didatengin, bahkan udah sempet dirawat juga, tapi hasilnya itu nol. Masih sakit, dan sakitnya tuh ya sama aja kayak gitu. Bahkan makin memburuk. Kalau yang dikeluhkan sendiri itu sakit seputaran dada dan daerah perut situ ya, penyakit dalam lah. Tapi itu tadi, sakitnya apa secara medis itu nggak ketahuan. Akhirnya suatu hari ada salah satu kerabatnya Pak Haji itu kayak nyaranin ke istrinya, ke Bu Haji, Bu, ini mungkin ya katanya, mungkin bukan penyakit medis, coba deh cari ke kayak pengobatan alternatif. Coba cari, tanya-tanya ke orang pinter kayak gitu. Siapa tahu ada sesuatu. Karena ya kita semua tahu Pak Haji itu seorang pengusaha. Pak Haji itu pengusaha besi, pengusaha logam ya. Dan bisa jadi gitu ada kayak persaingan yang gak sehat. Karena biasanya kalau yang setahu gue juga ya, maksudnya mungkin kawan-kawan juga tahu, kalau dunia dagang di Indonesia itu masih banyak gitu diwarnai dengan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang gak baik, hal-hal yang negatif. Akhirnya Bu Haji pun setelah kayak mempertimbangkan kayak gitu dan konsultasi sama Pak Haji juga, akhirnya si bapaknya itu setuju. Oke deh, boleh coba tanya, cari-cari orang yang
pinter kayak gitu ya. Dan mulai hari itu dicarilah orang-orang pinter itu, dan beberapa dari mereka itu datang, tapi hasilnya tuh nihil. Dan hampir dari semuanya itu mereka tuh kayak apa ya? Ya mereka ngasih taunya tuh kayak puzzle ya. Kayak potongan-potongan doang. Oh ini. Tapi kalau dirangkum semuanya itu mengacu pada satu hal. Kalau si Pak Haji itu kena santet. Siapa yang nyantetnya itu nggak tahu. Biasanya memang nggak dikasih tahu. Dan beberapa dari orang pinter itu juga udah, ini motor tiap hari pasti lewat ya, sorry. Nah, beberapa udah coba gitu ya, ngobatin dengan cara-cara mereka yang berbeda-beda gitu. Tapi hasilnya itu masih nihil. Pak Haji itu masih sakit. Dan kalau memang benar itu santet, santetnya itu masih ada gitu. Jadi kayak nggak ngaruh lah. Pernah ada satu orang itu sempat udah mulai membaik gitu ya. Tapi setelah seminggu balik lagi dan ya tambah parah gitu, tambah sakit. Pak Haji jadi nggak bisa bangun kayak gitu. Akhirnya keluarga itu udah hampir putus asa ya. Ini nyari di mana. Sampai akhirnya suatu hari ada salah satu orang, masih kerabat ya, itu ngasih tahu, Bu, Pak, coba ke orang ini gitu. Seseorang, dan itu waktu itu dari daerah Cirebon. Coba ke sana, dibawa ke sana, berobat ke sana. Dan akhirnya Pak Haji sama Bu Haji pun setuju gitu. Pihak keluarga itu setuju, anak-anaknya oke, kita bawa Bapak ke sana, berangkatlah mereka ke sana. Dan sampai di sana, beliau ini, orang yang mengobati ini, itu kayak katanya ya, ini kata si Pak Wawan ya, ini cerita dari Pak Wawan semuanya. Jadi katanya tuh ya, begitu datang si orang pintar tadi tuh langsung kayak astagfirullahaladzim gitu. Ini udah lama katanya, ini udah setahun lebih. Dan yang dirasa itu ini sama ini gitu. Saya bisa ngelihat ini nih, seperti ini. Di sini dan di sini. Tapi, mohon maaf, saya nggak bisa ngobatin ini katanya. Ini udah lama, udah terlalu dalam masuknya. Dan, apa ya, ini termasuk golongan santet yang cukup kuat kata dia. Jadi jujur aja, saya tuh nggak sanggup buat ngobatin. Tapi ada satu cara yang mungkin bisa dicoba sama ibu dan bapak buat nyembuhin ini. Wah, dari situ langsung ada. Sebenarnya pas awal nggak bisa ngobatin, itu pihak keluarga tuh kayak udah, aduh gimana ya, mereka udah jauh-jauh datang gitu kan. Tapi ya dikasih tahu hal yang sama gitu, intinya santet gitu kan, tapi nggak ada solusi. Mereka udah mulai kecewa gitu pas disebutkan ada satu cara yang bisa dicoba untuk ya menyembuhkan Pak Haji ini. Nah, pihak keluarga tuh udah langsung excited katanya. Apa gitu, apa Pak, obatnya itu apa gitu. Nah, kata si orang pinter tadi itu, Pak Haji itu harus dimandikan. Waktu itu kondisi Pak Haji itu sebenarnya udah sangat parah ya. Dia kayak udah ya cuman tergeletak aja gitu. Dibilang hidup, dibilang ya meninggal juga masih bernafas gitu. Pokoknya kondisinya udah parah banget lah. Kalaupun ngomong itu bener-bener kayak sepatah dua patah kata doang. Kondisinya udah sangat kurus kayak itu. Dan waktu itu Simbah tadi bilang, ini si Pak Haji ini harus dimandikan di sumber air di mana Pak Haji ini pertama kali dimandikan. Jadi maksudnya, pertama kali Pak Haji lahir ke dunia, masih bayi, itu air yang pertama kali buat mandiin si Pak Haji itulah yang dicari gitu. Wah, udah akhirnya keluarga pun ya udah santai, itu gampang, itu kan ada di rumah gitu, rumahnya Pak Haji, rumah orang tuanya. Waktu itu mikirnya seperti itu.
Udah akhirnya sekeluarga dari Cirebon, mereka tuh pulang dengan penuh harapan gitu ya, dengan penuh semangat. Mereka pulang ke rumah dan nggak pakai lama. Oh ya, sebelum itu si orang pintar itu tadi, kalau memang ini benar dilakuinnya, insya Allah itu kurang lebih sekitar 3 hari atau 5 hari, kondisi Pak Haji akan membaik gitu, akan kelihatan ininya, perbedaannya katanya. Wah, oke deh, akhirnya mereka semangat lagi kan, pulang ke rumah langsung menuju ke, waktu itu udah sore hari, langsung menuju ke rumahnya Pak Haji, rumah orang tuanya. Orang tuanya sekarang udah nggak ada semuanya, karena Pak Haji juga udah sepuh gitu kan, udah usianya sekitar 50 tahun. Dibawa ke sana dan dimandikanlah Pak Haji di situ. Mandiinnya nggak disiram kayak gitu, nggak ya, karena kondisinya lagi sakit. Jadi kayak di istilahnya apa ya, kalau istilah daerah gue tuh kayak dicetin doang gitu, kayak dibasuh-basuh pakai handuk kayak gitu, dilap-lap-lap kayak gitu. Pokoknya semua badan itu harus kena dan basah gitu, termasuk rambutnya juga, tapi nggak dengan cara disiram. Udah dibasahin semuanya dan itu dilakuin. Semenjak hari itu si Pak Haji tuh tinggal di rumahnya orang tuanya gitu, yang waktu itu kalau nggak salah itu ditempatin sama adeknya. Udah di situ diurusin seperti itu selama beberapa hari ya, dimandiin pagi sama sore, pagi sama sore. Setelah 5 hari ternyata nggak ada hasil, sama aja kondisinya tuh makin parah, makin parah, makin marah. Malah bener-bener kayak setiap hari itu cuman bisa mengeluh sakit, cuman itu doang. Dan waktu itu si orang pintar tadi itu ngasih nomor teleponnya ke si Bu Haji. Jadi kalau ada perbaikan tolong kasih tahu katanya. Kalau nggak ada juga kasih tahu katanya. Katanya seperti itu. Jadi perkembangannya tuh dilaporin terus sama si orang pintar tadi. Orang pintar tadi juga katanya terus ikut mengupayakan dari rumah gitu ya, jarak jauh seperti itu. Udah akhirnya dikabarin kan sama si Bu Haji, Assalamualaikum Pak, ini mohon maaf, kita udah melakukan apa yang disaranin sama Bapak, tapi hasilnya tuh nihil, sama aja. Pak Haji tuh tetap seperti ini dan sekarang malah tambah parah gitu. Nah si orang pintar itu tadi itu tetap meyakinkan, Bu, itu bener, airnya tuh itu, mandiinnya di situ. Iya bener, ini Bapak tuh dari kecil tinggalnya di sini katanya, kata si Bu Haji ya, tetap ngotot gitu. Coba Bu, akhirnya si orang pintar itu ngelanjutin omongannya ya, coba Bu cari lagi, barangkali bukan di situ, coba cari gitu, tanya-tanya ke siapapun gitu. Akhirnya ngedenger kayak gitu si Bu Haji juga mikir kan, wah bener juga nih, jangan-jangan bukan sumur ini, bukan sumber mata air ini, kata si Bu Haji. Akhirnya si Bu Haji coba nanya-nanya gitu kan ke kerabatnya, termasuk ya anak-anaknya juga ngebantuin gitu ya, cari kerabatnya Bapak tuh mana, karena waktu itu kondisi Pak Haji tuh udah nggak bisa, udah hampir nggak bisa diajak komunikasi. Dia cuman bisa diem, nahan sakit dan sama mengerang gitu aja, kesakitan katanya, sakit udah gitu doang, sambil megangin perut sama sambil megangin dada kayak gitu. Akhirnya si Bu Haji itu inisiatif nyari kontak salah satu kerabatnya Bapak. Jadi gini, ternyata ada salah paham. Setelah dikirain sama keluarganya itu, si Pak Haji itu tinggalnya di rumah itu, dikirainya lahir di situ. Akhirnya istrinya itu inisiatif gitu, sesuatu yang sepele tapi ini jarang diperhatiin sama orang, termasuk gue juga ya. Pas istrinya ngecek KTP-nya, ternyata tanggal lahir Pak Haji itu, tempat tanggal lahirnya itu bukan di, ini cerita di daerah Tegal ya, itu ternyata bukan di daerah Tegal. Jadi Pak Haji itu lahirnya di daerah Klaten, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu Klatennya itu jarang. Dari menikah sampai ya mereka tua punya anak banyak, itu nggak pernah tahu kalau Pak Haji itu ternyata lahirnya tuh di Klaten. Akhirnya si Bu Haji pun coba cari ini ya, ngontek saudara-saudaranya Pak Haji. Jadi Pak Haji itu bapaknya itu orang Tegal,
ibunya itu orang Klaten. Nah, waktu kecil, si bapaknya tuh lagi bangun rumah, sementara istrinya itu lagi hamil tua. Rumahnya belum jadi, belum siap. Akhirnya istrinya minta pulang ke Klaten. Mungkin kurang ya hamil 8 bulan kayak gitulah. Udah hamil tua, minta pulang ke Klaten ke sana karena rumah di Tegal itu belum siap ya. Dibawa ke sana, pulang ke rumah orang tuanya ya, ibunya Pak Haji itu. Udah ke sana, pulang ke sana. Nah, di sana ngelahirin. Pas ngelahirin ya dimandiinnya tuh di sumur itu, di sumur di rumah itu. Akhirnya setelah 1 bulan baru si Pak Haji itu bayinya itu dibawa ke rumah yang ada di Tegal. Kayak gitu ceritanya kenapa harus pulang ke daerah Klaten sana. Udah setelah dicari-cari kayak gitu kan informasi seperti itu informasi yang didapat dari kerabat yang ada di Klaten ya, itu katanya seperti itu. Akhirnya udah sekeluarga. Waktu itu Bu Haji nggak ikut, cuman anaknya sama adeknya Pak Haji ya. Pak Haji sama Pak Wawan berangkatlah malam itu ke Klaten. Pak Wawan yang nyetir, dia sopirnya kan. Udah berangkat ke sana, Nah, sepanjang perjalanan itu kata Pak Wawan itu agak sedikit aneh. Perjalanannya tuh nggak biasanya. Jadi ini mobil itu mobil kategorinya itu mobil yang lumayan bagus ya, karena Pak Haji juga orang berada gitu. Itu udah di AC semuanya, udah full gitu, dan yang ngisi itu cuman beberapa orang doang kan, cuman 4 orang. Pak Wawan, adiknya Pak Haji, anaknya Pak Haji 1 laki-laki, sama Pak Haji sendiri, cuman 4 orang. AC udah full, tapi hawanya di mobil itu panas banget katanya. Itu gerah banget, sampai AC-nya nyala, jendelanya pun dibuka akhirnya. Dan waktu itu, Pak Haji juga kondisinya itu makin parah, makin memburuk. Itu bener-bener kayak di mobil, itu dia kayak apa ya, bener-bener teriak-teriak gitu, nahan sakit. Aduh sakit katanya. Ini nggak biasanya katanya. Ini lebih sakit dari kemarin katanya. Pak Haji tuh bilang kayak gitu. Bener-bener sepanjang perjalanan itu seperti itu, dan rasanya kata Pak Wawan, ini mobil kok dibawa rasanya tuh berat banget gitu. Ini mobil bagus gitu ya, cc-nya besar, tenaganya harusnya oke, dan mobil itu baru 1 tahun. 1 tahun lebih lah, masih baru waktu itu. Tapi rasanya tuh berat banget gitu, dan jalanan tuh nggak nanjak. Pokoknya banyaklah keanehan-keanehan seperti itu yang dirasain sama Pak Wawan, sama orang-orang di sekitar situ yang ada di mobil. Dan akhirnya udah pelan-pelan, akhirnya nyampe di rumahnya orang tuanya, rumahnya apa ya berarti ya, neneknya Pak Haji ya, rumah di mana Pak Haji itu dulu dilahirkan. Dan begitu sampai di sana, semuanya tuh histeris, semuanya tuh kaget. Ternyata waktu sampai di sana, Pak Haji itu udah nggak ada. Pak Haji itu udah meninggal. Jadi Pak Haji itu meninggalnya di dalam perjalanan. Dari tadinya dia yang mengerang-erang kesakitan kayak gitu, itu kurang lebih sekitar 1 jam sebelum nyampe Klaten, sebelum nyampe rumah itu Pak Haji itu tenang, diem gitu. Pak Haji itu senyum. Makanya anaknya yang ada di sampingnya ngeliatin gitu ya, nengokin gitu. Itu dia udah sempat seneng gitu ya, alhamdulillah nih Pak Haji ya, bapak itu udah, abah itu udah apa ya, udah tenang katanya seperti itu. Tidur lah, dikiranya tuh tidur tenang dari tadi sepanjang perjalanan itu meraung-meraung kesakitan. Tapi sejam sebelum sampai Pak Haji itu jadi tenang banget. Dan ternyata Pak Haji itu udah meninggal, Pak Haji itu udah nggak ada. Waktu sampai di sana, itu orang-orang baru tahu ya. Wah, dari tadinya mau diem-dieman gitu ya, nggak mau berisik, nggak mau ribut, tapi gara-gara Pak Hajinya meninggal, akhirnya ribut gitu kan. Keluarga juga akhirnya jadi tahu semua, yang keluarga besar ibunya yang di sana tuh tahu semua.
Dan kebetulan rumahnya nggak terlalu jauh, masih di kampung itu. Udah akhirnya mereka pada kumpul dan di situ tuh dirembuk, ditelepon Bu Haji, Bu Haji yang sabar ya, anaknya ya, sorry bukan Bu, Mi yang sabar ya Mi, Abah itu udah nggak ada katanya. Pokoknya dijelasin lah kalau Pak Haji itu udah meninggal. Akhirnya udah kata si ibunya, si Bu Haji itu, ya udah gini aja deh, intinya mereka diskusi ya, anak sama keluarga di rumah, udah di situ diberesin sekalian, maksudnya dimandiin, dipakein kafan, segala macam lah. Nanti tolong dibawa pulang ke sini. Kenapa? Karena Pak Haji tuh pernah minta, katanya kalau nanti dia meninggal, itu minta dikuburinya di sini aja katanya. Ya udah, akhirnya anaknya nurut, semua yang ada di situ pun keluar, termasuk keluarga besar yang di sana pun menghargai itu ya. Ya udah, akhirnya hari itu juga diuruslah Pak Haji itu sampai beres semuanya, udah dikafanin dan akhirnya dibawa pulang pakai mobil tadi dan Pak Wawan itu yang nyetir. Tapi sebelum ke sana ada cerita lagi tuh dari Bu Haji. Jadi sebelum ke daerah Cirebon, sebelum ketemu sama orang pinter tadi, Bu Haji itu katanya sempat bermimpi, itu beberapa kali mimpi. Mimpi pertama, itu Pak Haji lagi main air. Kayak anak kecil, dia jongkok, ada ember besar, isinya air tuh dimain-mainin gitu. Itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua, itu Pak Haji sama masih di daerah situ, di air situ, dan dia tuh kayak lagi main pancuran air di situ, seolah-olah tuh kayak ada, ya mungkin kawan-kawan tahu gentong ya, yang buat apa sih, biasanya orang-orang dulu, rumah-rumah dulu tuh suka ada gentong di bagian belakang rumah. Nah itu lagi main air kucuran kayak gitu, kayak buat cuci muka, kayak orang wudhu kayak gitulah. Nah mimpi yang ketiga itu ngelihat, dan mimpi yang ketiga ini katanya paling jelas banget, itu ngelihat Pak Haji itu mandi pakai gayung, pakai ember yang tadi, yang pertama dibuat mainin ini ya, itu dia mandi gitu, dan selesai mandi, namanya mimpi ya, mimpi kan kadang suka cepet banget gitu kan. Nah setelah mandi, seolah-olah Bu Haji tuh ngelihat dari sini, nah Pak Haji tuh masuk, setelah mandi itu tuh katanya itu baunya wangi banget, badannya itu jadi bersinar, bersih kayak gitu, dan Pak Haji tuh senyum di situ. Itu Bu Haji tuh pernah mimpi seperti itu. Makanya begitu waktu itu ke Cirebon dan dikasih tahu berhubungan dengan air ya, yang bisa menyembuhkan itu, Bu Haji pun jadi dek gitu, yakin gitu, udah berangkat gitu. Akhirnya nah itu berangkat. Sorry ya, ini agak lompat ya. Dan tadi balik lagi ke almarhum Pak Haji yang udah dikafanin, udah siap dimakamin. Akhirnya dibawa pulang sama Pak Wawan lagi, sama keluarganya yang ikut tadi. Dengan kondisi jok mobil kan ada yang bisa direbahin ya, jok tengah itu jadi memanjang. Nah jenazahnya atau pocongnya Pak Haji, jenazahnya Pak Haji itu ditaruhnya di situ. Itu bener-bener, kata Pak Wawan itu apa ya, itu pengalaman pertama dan sekali-kalinya gitu seumur hidup itu, bahwa orang meninggal yang tadinya itu masih hidup gitu, tadinya masih kondisinya hidup, bernapas, mengerang-erang kesakitan, dan beberapa jam kemudian dibawa lagi tapi kondisinya itu udah terbujur kaku, udah pakai kain kafan, udah dipocong kayak gitu. Itu bener-bener ya, kata Pak Wawan tuh, bawa mobil tuh rasanya nggak enak banget. Tapi entah kenapa ada yang aneh, sedikit aneh. Waktu berangkat itu mobil rasanya berat banget, tapi begitu pulang itu kayak sebaliknya. Mobil tuh kayak enteng banget, lincah banget, dan Pak Wawan tuh nyetirnya enak banget, katanya seperti itu. Dan AC yang tadinya tuh rasanya gerah banget, itu entah kenapa malam itu pulangnya itu tuh dingin banget. Di dalam mobil tuh bener-bener dingin, enak,
suasananya tuh nyaman, adem gitu ya. Meskipun di dalam situ tuh ada sesuatu gitu ya. Ada sesuatu, ada orang meninggalnya di situ. Tapi itu rasanya katanya, kata Pak Wawan itu berbeda jauh dengan saat perjalanan berangkat ke Klaten sana. Dan akhirnya, oh iya, sama ada bau-bauan wangi ya di dalam mobil itu ya. Tentu aja wangi gitu karena orang udah dikafanin kan banyak parfumnya gitu kan. Ya, itulah kata Pak Wawan tuh yang harusnya menyeramkan gitu, tapi kata Pak Wawan tuh jadi itu malah bikin nyaman, bikin tenang, katanya seperti itu. Udah akhirnya pulang gitu kan mereka, dan rasanya pulangnya tuh lebih cepet, dan akhirnya sampailah mereka di rumah, kemudian langsung disambut sama keluarga gitu ya. Dan akhirnya Pak Haji pun dimakamin. Selesai pemakaman ya, keluarga ngumpul, keluarga besar semuanya, termasuk yang dari Klaten sana juga datang semuanya ke situ, rombongan ngumpul semua. Nah di situ tuh dibahas semuanya, termasuk Pak Wawan juga yang ada di situ. Kayak dibahas semua cerita dari awal gitu. Awalnya tuh seperti ini, ke orang pinter ya. Terus balik lagi dan sampai kondisi Pak Haji tuh meninggal. Termasuk waktu itu tuh si anaknya Pak Haji itu ngabarin orang pinter yang ada di Cirebon sana, Pak, Abah itu udah meninggal sekarang, katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka cita gitu. Jadi gini, nah si anaknya Pak Haji itu nanya ke si orang pintar tadi, sebenarnya apa yang terjadi sih waktu kita ke sana, ke Klaten, itu ada beberapa keanehan. Diceritain lah tadi keadaan yang di mobil seperti itu, Pak Hajinya yang kondisinya jadi gimana-gimana gitu ya. Nah akhirnya si orang pintar itu tadi menjelaskan, jadi malam itu pihak yang mengirim santet tadi ke Pak Haji itu udah tahu kalau Pak Haji itu udah menemukan obatnya, udah menemukan tempat di mana santet itu tuh bisa hilang. Dan si orang tadi yang pengirim santet tadi itu malam itu juga itu benar-benar kayak ngerjain lagi si Pak Haji tadi, makanya dia meraung-raung, menangis-nangis kesakitan. Itu karena lagi dihajar malam itu. Dan sampai akhirnya, yaitu tadi, sebelum Pak Haji sampai ke tempat itu, akhirnya Pak Haji pun dihabisin gitu ya. Dibikin meninggal gitu. Ya, seperti itulah. Kata orang pintar itu tadi, bener-bener, sorry ya, gue agak kebawa nih. Ya intinya, orang pintar tadi itu menjelaskan seperti itu. Malam itu bener-bener dihajar supaya Pak Haji itu meninggal sebelum sampai ke tempat pengobatan tadi. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya dari Pak Wawan. Pengalaman Pak Wawan yang mengantarkan Pak Haji sebagai bosnya ya, dimana Pak Wawan di situ tuh udah kerja lebih dari 10 tahun. Pak Haji yang orangnya baik banget katanya, nggak pernah perhitungan. Baik banget sama Pak Wawan, sama keluarganya Pak Wawan, tapi harus meninggal dengan cara-cara seperti itu. Ya itu adalah menurut gue masih banyak gitu sekarang praktek persaingan dagang yang pakai cara-cara seperti itu, cara-cara keji, cara-cara pengecut seperti itu ya, yang pakai santet gitu untuk menjatuhkan lawannya. Itulah salah satu hal sebenarnya kenapa dunia perdagangan di Indonesia tuh agak sedikit tersendat gitu ya. Salah satunya tuh seperti itu, bahkan dari kalangan bawah sampai kalangan menengah atau mungkin kalangan atas pun ada. Seperti itu. Nah, Pak Haji itu termasuk kalangan yang middle ya, yang menengah gitu, karena bisnisnya itu bisnis logam gitu kan. Dan si pelaku itu sampai sekarang itu nggak pernah dikasih tahu sama si orang pinter yang dari Cirebon tadi ya. Orang Cirebon tadi itu tahu pelakunya, tapi mohon maaf katanya, saya nggak bisa ngasih tahu karena itu hanya akan menimbulkan dendam. Ya udah, Pak Haji katanya insya Allah syahid gitu ya. Beliau meninggal dengan cara seperti itu karena disakiti sama orang, boleh dibilang kayak dibunuh sama orang gitu dengan cara seperti itu, disantet. Ya, seperti itu sih ceritanya kurang lebih. Terima kasih buat Pak Wawan yang udah
nge-share ceritanya. Pak Wawan ini salah satu subscribernya Lapak Horor. Kebetulan gue juga kenal sama Pak Wawan ini, kenal sama keluarganya semuanya. Pokoknya terima kasih banyak buat Pak Wawan, buat sama keluarganya, termasuk sama Pak Haji ya. Gue juga kenal sama Pak Hajinya. Jadi terima kasih banyak udah nge-share cerita ini. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini. Kalau ada sesuatu yang negatif, buang jauh-jauh gitu. Sekali lagi sih, gue cuma pengen ngingetin kawan-kawan jauhi yang namanya santet ya. Dan semoga kita semua terhindar dari hal-hal buruk seperti itu gitu. Amin. Ya, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Gue mohon maaf misal ada salah-salah kata, ada sesuatu yang membingungkan, ada salah-salah informasi gitu ya. Ya, mohon dimaafkan karena ini gue cerita langsung tanpa skrip, cuman modal memori doang gitu. Kadang suka ada keseleo lidah, keseleo mulut kayak gitu. Makanya masih banyak kesalahan di sana sini. Jadi mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan kita koreksi bareng-bareng kayak gitu. Sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau dengerin, udah mau subscribe channel ini, udah mau ngasih like, udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau misal komentarnya itu belum bisa gue balesin semuanya satu persatu. Karena ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan tenaga. Ya, ada sesuatu yang lagi gue kerjain di tempat lain gitu. Dan itu cukup menyita waktu dan tenaga. Makanya gue mohon maaf, tapi kayaknya hampir semua komen itu gue baca. Dan gue mengucapkan terima kasih sekalian ya melalui video ini. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.